Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pendengar setia. Di saat kebanyakan orang terlelap, kita justru akan membuka kisah-kisah yang tersembunyi di balik gelap. Bersiaplah, karena setiap cerita malam ini mungkin saja membuatmu merasa tidak sendirian. Inilah Radio Malam, tempat sunyi bercerita dan kegelapan menemani tidurmu. Bandung, awal tahun 2000-an. Jalan-jalan kecil di kawasan Astana Anyar dipenuhi toko-toko yang menjual aneka kebutuhan rumah tangga, pakaian, serta kosmetik. Di antara deretan toko itu, berdirilah sebuah bangunan sederhana bertuliskan Toko Kosmetik Haji Aini. Tak ada yang mengira bahwa toko tersebut kelak akan menjadi salah satu toko kosmetik paling ramai di daerah itu, dengan pengunjung yang tak pernah sepi sejak pagi hingga malam. Bu Haji Aini, pemiliknya, dikenal warga sekitar sebagai perempuan paruh baya yang ulet dan ramah. Penampilannya sederhana, berhijab rapi, selalu tersenyum menyambut siapa saja yang datang. Ia membuka toko kosmetik itu bermodalkan tabungan peninggalan almarhum suaminya, yang dulu seorang pedagang kain di pasar. Setelah suaminya meninggal, Aini bertekad menghidupi anak semata wayangnya, Rahma, dengan usaha sendiri. Awalnya toko itu sepi. Hanya beberapa orang saja yang datang membeli bedak murah, lipstik lokal, atau sabun pemutih. Di Bandung kala itu, toko kosmetik sudah menjamur di mana-mana, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Tetapi ada yang berbeda dengan dagangan Bu Haji Aini. Sejak bulan ketiga, entah bagaimana, pelanggan mulai berdatangan. Mereka bukan hanya membeli sikli, tapi kembali lagi dengan wajah sumringah, memuji hasil produk yang mereka pakai. Bedaknya bikin kulit saya mulus. Bu Haji, padahal harganya murah sekali, kata seorang pelanggan muda. Krim malamnya bikin wajah saya cerah dalam seminggu. Teman-teman kantor sampai iri. Ucap pelanggan lain, Bu Haji hanya tersenyum ramah sambil merapikan uang di laci. Seolah semua itu hal biasa, padahal di balik hatinya ia menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Produk-produk yang ia jual memang terlihat seperti kosmetik biasa. Kotaknya berwarna-warni, mereknya beragam. Sebagian besar lokal, sebagian impor dari Malaysia dan Thailand. Tapi ada beberapa jenis krim dan sabun yang tidak jelas asal-usulnya. Tak ada label resmi, tak ada izin edar, hanya kemasan polos dengan stiker sederhana. Meski begitu, justru produk itulah yang paling dicari pelanggan. Hari-hari berlalu, dan toko Bu Haji semakin ramai. Para wanita dari berbagai usia berbondong-bondong datang. Bahkan ada yang dari luar kota. Mereka rela antre hanya untuk mendapatkan krim wajah atau sabun yang katanya membuat kulit mereka bercahaya. Bisnis yang tadinya nyaris bangkrut kini berbalik menjadi lautan uang. Namun, seiring meningkatnya penjualan muncul pula kejanggalan. Beberapa karyawan yang membantu di toko pernah merasa heran melihat Bu Haji Aini selalu masuk ke gudang belakang setiap malam, membawa baskom berisi cairan berwarna merah pekat. Dia mengira itu sekadar bahan campuran kosmetik. Tapi mengapa baunya seperti darah segar? Dan kenapa setiap kali keluar dari gudang, wajah Bu Haji Aini terlihat pucat? Bahkan kadang matanya sembab seolah habis menangis. Rahma, anak gadisnya yang baru berusia 17 tahun, juga mulai menyadari perubahan ibunya. Ia sering mendengar ibunya bergumam sendirian di malam hari, menyebut nama-nama asing dengan nada, seperti sedang berdoa, tetapi bukan doa yang ia kenal dari pengajian. Pernah sekali Rahma mencoba mengintip, namun segera dihardik dengan tatapan tajam. Rahma, jangan pernah ikut campur urusan ibu. Kau hanya perlu belajar dan jadi anak baik. Itu saja, kata Bu Haji dengan suara bergetar. Rahma menurut meski hatinya diliputi ketakutan. Ia sayang pada ibunya. Tapi entah kenapa perasaan asing selalu menghantui setiap kali melihat ibunya tersenyum terlalu lebar di hadapan pelanggan. Kesuksesan toko Bu Haji Aini terus menanjak. Dari toko kecil, ia mampu membeli 2 ruko sekaligus, memperluas usahanya, bahkan membuka cabang di daerah lain. Banyak orang iri dan bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan produk-produk istimewa itu. Ada yang menduga ia punya koneksi dengan distributor luar negeri. Ada pula yang bilang ia membuat racikan rahasia sendiri. Tapi di antara bisikan warga, ada juga gosip menyeramkan.
Beberapa pelanggan mengaku pernah bermimpi aneh setelah memakai produk Bu Haji. Ada yang bermimpi berjalan di lorong gelap penuh darah. Ada yang melihat bayangan perempuan menangis di depan cermin. Ada pula yang mendengar suara bayi menjerit di telinga mereka saat tidur. Anehnya, meski dihantui mimpi buruk, mereka tetap kembali membeli produk yang sama. Seakan-akan kosmetik itu membuat mereka candu, tak bisa berhenti memakainya. Warga sekitar mulai resah, namun tak berani berbicara blak-blakan. Bagaimanapun, Bu Haji Aini dihormati karena status sosialnya. Dia sering menyumbang ke masjid, memberi sembako ke tetangga miskin, bahkan ikut pengajian rutin. Dari luar ia tampak sebagai sosok ibu dermawan yang salehah. Tak ada yang berani menuduhnya macam-macam. Namun satu hal yang jelas, di balik senyum ramah dan kepulan asap dupa dari gudang belakang, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang kelak akan menyeret nama Bu Haji Aini dan anak semata wayangnya ke dalam jurang kegelapan yang tak pernah bisa mereka hindari. Malam itu, saat toko sudah tutup, Rahma terbangun karena mendengar suara aneh dari lantai bawah. Duyusimin menurun tangga perlahan, hanya untuk mendapati ibunya duduk bersila di depan baskom besar berisi cairan merah. Bibirnya berkomat kamit, dan di hadapannya ada sepasang lilin hitam menyala. Rahma membeku, tubuhnya gemetar. Jadi tak tahu Dabagashi harus berteriak, lari atau pura-pura tak melihat apa-apa. Hanya satu hal yang ia sadari malam itu. Kesuksesan toko kosmetik ibunya tidaklah datang dengan cara biasa. Ada harga yang harus dibayar, dan entah mengapa ia merasa dirinya sendiri ada di dalam perhitungan harga itu. Gudang toko kosmetik milik Bu Haji Aini terletak di bagian paling belakang ruko. Pintunya selalu terkunci rapat dengan gembok besar. Dari luar tampak biasa saja. Pintu kayu dicat hijau tua, sedikit kusam karena jarang tersentuh. Tapi bagi mereka yang bekerja di toko, gudang itu menyimpan banyak tanda tanya. Beberapa karyawan pernah bertanya, "Bu Haji, kenapa gudang selalu dikunci? Kalau barang kosmetik ditaruh di situ, kami susah ambilnya." Bu Haji hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Itu tempat khusus untuk barang-barang yang belum siap jual. Kalian tidak perlu masuk. Ibu sendiri yang urus." Suaranya tenang tapi tatapannya tajam, membuat siapapun mengurungkan niat untuk bertanya lebih lanjut. Namun rahasia tidak selalu bisa dikubur rapat. Ada saat-saat ketika kejanggalan justru muncul dengan sendirinya. Pada suatu malam, ketika toko sudah tutup, salah seorang karyawan bernama Rini, seorang gadis muda asal Garut, secara tidak sengaja masih berada di toko. Iri harus lembur membereskan stok barang. Saat sedang menghitung lipstik di etalase, ia mendengar suara samar dari arah gudang, seperti tangisan lirih perempuan. Tangisan itu panjang pilu, membuat bulu kuduknya meremang. Rini menajamkan telinga, berharap itu hanya suara kucing liar. Tapi tangisan itu jelas seakan berasal dari dalam gudang. Duo mendekat dengan langkah pelan. Napasnya terengah. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Diselingi erangan seperti orang disiksa, bercampur bau anyir yang menusuk hidung. "Ya Allah," bisik Rini sambil mundur. Namun sebelum ia sempat pergi, langkah berat terdengar mendekat. Bu Haji muncul dengan wajah dingin. "Kau masih di sini?" "Ring tertaubat." "Iya, Bu. Saya baru selesai hitung stok. Tadi saya dengar suara." Belum sempat ia melanjutkan, Bu Haji menatapnya tajam. "Jangan pernah kau dekati gudang itu. Apalagi mendengarkan suara yang keluar. Itu hanya imajinasimu, paham?" Rini hanya mengangguk cepat meski hatinya masih bergetar. Malam itu ia pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah baru saja melihat sisi lain dari majikannya. Rahma, anak semata wayang Bu Haji, juga mulai curiga. Sudah beberapa kali ia melihat ibunya masuk gudang sambil membawa baskom atau kendi berisi cairan merah. Pernah juga ia mencium bau dupa yang menyengat dari balik pintu gudang. Suatu siang, ketika ibunya pergi ke pengajian, Rahma nekat mencari kunci cadangan. Yuyu ingin tahu apa sebenarnya isi gudang yang selama ini dijaga mati-matian. Setelah mencari di laci kamar ibunya, ia menemukan kunci kecil berkarat. Dengan hati berdebar, ia menuju pintu gudang. Kunci itu pas. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya perlahan. Pintu berderit, dan bau busuk bercampur anyir langsung menyergap hidungnya. Rahma hampir muntah. Matanya melebar melihat isi gudang yang remang-remang.
Di dalamnya, bukan sekadar tumpukan kardus kosmetik. Ada meja besar berlumuran noda merah, lilin hitam setengah terbakar, botol kaca berisi cairan gelap, dan di sudut ruangan tergantung kain putih dengan bercak darah mengering. Lantai sebagian ditutup tikar, namun di bawahnya terlihat garis lingkaran hitam, seperti bekas arang ritual. Yang paling membuat Rahma membeku adalah sebuah cermin besar berdiri di tengah gudang. Permukaannya retak, dan di dalam pantulan samar ia melihat bayangan seorang perempuan asing dengan wajah penuh luka. Bayangan itu tersenyum miring ke arahnya. Rahma menjerit kecil, buru-buru menutup pintu dan berlari ke kamarnya. Malam itu ia menangis terseduh-seduh, tak sanggup membayangkan apa yang dilakukan ibunya di balik pintu gudang itu. Sejak kejadian itu, Rahma semakin sering dihantui mimpi buruk. Dia bermimpi terikat di kursi, tubuhnya dilumuri cairan merah, sementara ibunya membaca mantra dengan suara serak. Dari kegelapan, sosok perempuan berambut panjang mendekat, menatapnya dengan mata kosong. Ketika Rahma terbangun, ia mendapati tangannya benar-benar berlumuran bercak merah, seperti darah. Meski setelah diperiksa, bercak itu lenyap begitu saja, karyawan lain juga mulai gelisah. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan orang berjalan di dalam gudang, padahal pintunya terkunci. Ada pula yang mendengar suara tawa perempuan tua di sela-sela derit pintu kayu. Namun karena takut kehilangan pekerjaan, mereka hanya bisa diam dan pura-pura tidak tahu. Rahma mencoba mencari jawaban. Suatu sore ia bertanya langsung pada ibunya, "Ibu, di gudang itu sebenarnya ada apa? Kenapa selalu dikunci? Kenapa aku sering mimpi buruk?" Bu Haji menghentikan aktivitasnya, lalu menatap anaknya dengan wajah yang sulit dibaca. Senyum muncul di bibirnya, tapi matanya kosong. "Rahma, jangan pernah tanya hal itu lagi. Semua yang ibu lakukan demi masa depanmu, demi kita berdua. Kau tidak perlu tahu. Cukup jalani hidupmu seperti biasa." "Tapi Bu, cukup." Suara ibunya meninggi, membuat Rahma terdiam. Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin lebar. Rahma merasa ibunya bukan lagi sosok hangat yang dulu selalu melindunginya. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan, bersembunyi di balik senyum ramah itu. Di luar, toko kosmetik semakin sukses, pelanggan semakin banyak, dan produk-produk aneh itu semakin laris. Namun bagi Rahma, setiap suara tangisan yang terdengar samar dari gudang adalah peringatan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung. Dan ia tahu cepat atau lambat, rahasia itu akan menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Rahma tumbuh sebagai gadis remaja yang cantik jelita. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun kecantikannya sudah membuat banyak pemuda melirik. Kulitnya putih bersih, matanya teduh, dan senyum yang selalu membuat orang terpesona. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Kebebasannya sangat terbatas. Sejak kecil, Bu Haji Aini melarang Rahma bermain terlalu jauh. Ia hanya boleh ke sekolah, mengaji, lalu pulang. Tidak ada ruang untuk jalan-jalan bersama teman, apalagi dekat dengan laki-laki. Jika ada pemuda yang berani mencoba mendekat, Bu Haji akan langsung menolak dengan alasan anaknya masih kecil, atau Rahma harus fokus belajar. Namun, semakin Rahma tumbuh dewasa, semakin ketat pula aturan yang mengikatnya. Rahma sering merasa seperti burung dalam sangkar. Ia tidak boleh keluar malam, tidak boleh tidur di rumah temannya, bahkan ketika ada acara sekolah pun ibunya selalu mendampinginya dengan tatapan penuh waspada. Di mata warga sekitar, Bu Haji tampak seperti ibu yang terlalu protektif. Banyak yang berkomentar, Haji Aini itu sayang sekali sama anaknya, sampai-sampai takut lepas barang sebentar pun. Namun tak ada yang benar-benar tahu alasan di balik sikap itu. Rahma sendiri mulai merasa aneh. Ia menyadari ibunya tidak hanya melarang karena cinta, tapi seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Pernah suatu malam ia mendengar ibunya berbicara sendirian di kamar, menyebut namanya dalam doa yang aneh. Bukan doa biasa, melainkan serangkaian kalimat asing yang terdengar berat dan menyeramkan. Darah perawan, tubuh suci, pengorbanan terakhir. Rahma, Rahma, Rahma. Rahma bergidik mendengar namanya disebut-sebut dengan cara seperti itu. Seiring waktu, perasaan was-wasnya semakin kuat, terutama setelah ia mulai menyadari betapa obsesif ibunya terhadap kesuciannya.
Pernah sekali ia pulang agak terlambat dari sekolah karena ikut kegiatan teater. Begitu tiba di rumah, ibunya menampar pipinya dengan keras. "Kau dari mana saja?" bentak Bu Haji dengan wajah murka. Saya hanya latihan di sekolah, Bu," jawab Rahma terbata menahan air mata. "Jangan pernah berlama-lama di luar. Ingat Rahma, kau tidak boleh ternoda sedikit pun. Kau tidak boleh disentuh siapapun sebelum waktunya." Rahma terdiam, bingung dengan kalimat ibunya. Sebelum waktunya? Apa maksudnya? Sejak itu Rahma semakin takut. Judi bersih Siwies benar-benar mempelai di pundaknya. Seolah tubuh dan kesuciannya bukan lagi miliknya, melainkan sesuatu yang dipuja, dijaga, bahkan disembah. Di sekolah, Rahma sering ditanya teman-temannya, "Kenapa sih kamu nggak pernah mau main? Nggak pernah mau pergi bareng kita?" Rahma hanya tersenyum hambar. Ia tak berani menjelaskan bahwa ibunya selalu mengawasinya. Di rumah ia semakin terasing. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah kursi besar, dikelilingi lilin hitam. Sementara ibunya menaburkan bunga merah ke tubuhnya. Lalu dari kegelapan muncul bayangan makhluk tinggi hitam pekat dengan mata merah menyala. Makhluk itu meraih tangannya, menjilat pergelangan dengan lidah panjang, lalu tertawa keras. Rahma terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, jantungnya berdetak kencang. Suatu hari, Rahma menemukan sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Saat membersihkan kamar ibunya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah ranjang. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalamnya ada potongan kain putih berlumuran darah kering, seutas rambut yang ia kenali sebagai miliknya sendiri, serta secarik kertas kuno bertuliskan aksara yang tak ia mengerti. Namun di bagian bawah kertas itu, tertulis dengan jelas namanya, Rahma binti Aini. Rahma terperanjat, tubuhnya gemetar. Apa maksud semua ini? Kenapa ada rambut dan darahnya di kotak itu? Dan kenapa namanya tercantum di lembaran yang menyerupai mantra? Saat itu pintu kamar berderit. Bu Haji muncul dengan wajah murka. "Kau membuka kotak itu?" Suaranya dingin tapi penuh ancaman. Rahma tak mampu menjawab. Air matanya menetes, ia hanya bisa menggeleng lemah. Bu Haji berjalan mendekat lalu meraih kotak itu dengan cepat. "Kau belum mengerti, Rahma. Kau ini bukan sekadar anak. Kau adalah penentu nasib keluarga kita. Kau adalah kunci dari semua doa ibu. Jadi jangan pernah mencoba melawan. Ingat itu." Malam itu, Rahma menangis terisak di kamarnya. Ia semakin yakin bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan ibunya. Tubuhnya dijaga bukan karena cinta semata, melainkan karena ia adalah tumbal yang sedang dipersiapkan. Di luar sana, toko kosmetik Bu Haji semakin ramai, kekayaannya semakin menumpuk. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada satu rahasia yang mulai menggerogoti hati Rahma, bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, melainkan milik sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang selama ini dipuja ibunya di dalam gudang penuh darah. Rahma tak tahu harus berbuat apa, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Tuhan melindunginya dari takdir yang perlahan-lahan ia sadari. Dirinya adalah persembahan. Bertahun-tahun sebelum toko kosmetik milik Bu Haji Aini berdiri ramai, hidupnya penuh kesulitan. Suaminya Haji Dahlan meninggal mendadak akibat penyakit jantung. Saat itu Rahma masih kecil dan Aini harus menanggung semua beban sendiri. Tabungan almarhum tak seberapa, hanya cukup untuk makan beberapa bulan. Usaha kain yang diwariskan pun merugi, hingga akhirnya gulung tikar. Aini mencoba bertahan dengan berdagang kecil-kecilan, menjual bedak dan sabun di emperan pasar. Namun saingannya banyak, modalnya tipis dan dagangannya tidak laku. Hutang mulai menumpuk, dan ancaman dari rentenir semakin sering menghantui. Malam-malamnya penuh tangisan bukan hanya karena lelah, tapi juga karena putus asa melihat Rahma yang masih kecil sering kelaparan. Dalam keputusasaan itulah, Aini mendatangi seorang dukun terkenal di pinggiran Bandung, seorang perempuan tua bernama Mak Sumirah. Konon Mak Sumirah dikenal sebagai penjaga ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari kekayaan instan. Meski kabar yang beredar selalu berakhir tragis, Aini awalnya ragu, tapi desakan hidup membuatnya nekat. Suatu malam ia menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, menuju gubuk reot tempat tinggal Mak Sumirah. Angin dingin menusuk tulang, dan suara burung hantu sesekali terdengar. Saat pintu gubuk diketuk, Mak Sumirah sudah menunggu dengan mata sayu namun tajam, seolah tahu kedatangan tamunya. "Kau ingin kaya, bukan?"
Suara Mak Sumirah serak namun penuh wibawa. Aini menunduk, tangannya gemetar. Iya Mak, aku sudah tak tahu harus bagaimana. Anakku butuh makan, aku butuh hidup. Mak Sumirah menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning. Semua bisa diatur, tapi ingat kekayaan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Malam itu Aini diajak masuk ke ruangan belakang. Di sana sebuah lingkaran hitam digambar di lantai tanah, dikelilingi lilin hitam dan mangkok berisi cairan merah pekat. Mak Sumirah mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Aini. Suasana semakin mencekam ketika udara tiba-tiba menjadi berat. Tiba-tiba Suanyir memenuhi ruangan. Dari kegelapan, Aini merasakan sesuatu hadir. Sesuatu yang tak terlihat, namun keberadaannya nyata. Angin dingin berputar, lilin berkelip, dan suara berbisik terdengar di telinganya. Apakah kau siap memberikan yang paling berharga untuk mendapatkan yang paling kau inginkan? Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Aini menangis, suaranya serak. Aku ingin sukses, aku ingin kaya, aku ingin anakku hidup layak. Apapun akan kubayar. Mak Sumirah tersenyum samar lalu berkata, mereka meminta satu hal darimu. Tidak sekarang tapi nanti. Saat waktunya tiba, darah dari garis keturunanmu harus diberikan. Bukan darah sembarangan. Darah suci seorang perawan, anakmu sendiri. Aini terperanjat, wajahnya pucat. Rama, tidak. Dia satu-satunya yang kumiliki. Terserah padamu, jawab Mak Sumirah tenang. Tapi jika kau menolak, penderitaanmu akan terus ada. Kau akan hidup miskin, hutang menumpuk, dan pada akhirnya mati sia-sia. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kau setuju, mereka akan membukakan jalan. Toko kecilmu akan berkembang, barangmu akan dicari orang, dan rezekimu tidak akan pernah habis selama kau menepati janji. Dalam hati, Aini dilanda pergulatan hebat. Dia memandang wajah kecil Rahma yang terlintas dalam bayangannya. Namun keputusasaan lebih kuat dari naluri keibuannya. Dia merasa mungkin masih ada jalan, mungkin tumbal itu tidak harus dilakukan segera. Masih ada waktu untuk mencari cara lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku setuju. Begitu kata itu diucapkan, lilin-lilin padam bersamaan. Ruangan menjadi gelap total. Hanya menyisakan bisikan aneh yang menyusup ke telinganya. Saat lilin menyala kembali, Aini merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seolah sebuah beban berat terangkat, digantikan dengan energi baru. Mak Sumirah menatapnya dengan senyum puas. Mulai malam ini hidupmu akan berubah. Kau akan dapatkan apa yang kau minta. Tapi jangan pernah lupa janji yang sudah terikat. Sejak malam itulah, toko kosmetik kecil Aini perlahan-lahan berubah. Dagangannya laku keras, pelanggan berdatangan tanpa henti. Produk yang sebelumnya tidak laku, tiba-tiba menjadi buruan. Dan entah dari mana, ia selalu menemukan barang-barang baru untuk dijual. Seolah stoknya tidak pernah habis. Namun sejak itu pula, tanda-tanda aneh mulai menghantui rumah dan tokonya. Tangisan samar terdengar dari gudang. Bayangan perempuan sering melintas di cermin. Dan Rahma semakin sering bermimpi buruk. Semua itu adalah pengingat bahwa perjanjian telah dibuat dan waktunya akan tiba. Aini mencoba menutupi semua dari Rahma. Ia semakin keras menjaga anaknya, melarang bergaul dengan laki-laki, memastikan kesuciannya tetap terjaga. Karena ia tahu cepat atau lambat, Rahma bukan hanya anak semata wayangnya, tapi juga kunci dari perjanjian gelap yang telah ia ikat dengan makhluk tak kasat mata. Dan setiap kali ia menatap wajah polos Rahma, hatinya tercabik-cabik. Antara rasa sayang sebagai seorang ibu dan ketakutan akan kehilangan semua yang sudah ia raih. Namun bisikan dari kegelapan selalu datang, mengingatkan bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan. Ingat Aini, kekayaanmu berasal dari darah, dan darah itu akan tetap ditagih. Malam itu Bandung diguyur hujan deras. Jalanan di depan toko kosmetik Bu Haji Aini yang biasanya ramai menjadi lengang. Lampu jalan berpendar redup, menciptakan suasana muram. Di dalam rumah yang menyatu dengan toko, Bu Haji Aini tampak gelisah. Sesekali ia melirik jam dinding yang berdetak lambat, seakan mempermainkan waktu. Di ruang tamu, Salsabila duduk dengan wajah muram. Gadis perawan yang selama ini dipandang manis dan patuh itu, malam itu tampak murung. Sejak sore, ia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh pada ibunya. Tatapan Bu Haji Aini begitu tajam, penuh maksud yang tak bisa ia pahami. Bahkan setiap kali Salsabila mencoba bertanya,
Ibunya hanya menjawab singkat dengan nada datar. Nanti malam, kamu akan mengerti. Salsabila tak tahu bahwa malam itu adalah malam yang telah lama ditunggu oleh ibunya. Malam tumbal pertama. Pesugihan yang telah dijanjikan membutuhkan darah segar dari seorang perawan. Dan sialnya, yang dipilih adalah anak kandungnya sendiri. Hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar menggetarkan kaca jendela. Bu Haji Aini menyalakan dupa yang aromanya menusuk, bercampur dengan bau bunga melati yang memenuhi ruangan. Di meja ruang tengah sudah tersusun sesajen, kemenyan, ayam hitam, dan kain kafan yang dilipat rapi. Dengan suara lirih, Bu Haji Aini mulai melantunkan mantra. Suaranya serak dan bergetar, seperti bukan keluar dari dirinya sendiri. Saat itu Salsabila merasa ada hawa dingin yang menyelusup ke tulang-tulangnya. Lampu rumah mendadak berkedip, lalu meredup, hanya menyisakan cahaya lilin yang bergetar diterpa angin entah dari mana. Tunggu apa lagi? Waktunya sudah dekat, bisik sebuah suara berat dari sudut ruangan. Salsabila terkejut dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan hitam yang menempel di dinding. Namun Bu Haji Aini terlihat tidak terkejut sama sekali. Ia malah tersenyum samar, seakan menyambut kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Anakku sudah siap, jawab Bu Haji Aini dengan suara lirih. Salsabila terhenyak. Siap untuk apa, Bu? Tanyanya ketakutan. Namun sang ibu hanya menatapnya dengan dingin. Lalu tiba-tiba dua sosok hitam muncul dari kegelapan. Tubuh mereka tinggi kurus. Wajahnya hanya berupa cekungan gelap tanpa mata. Hanya mulut yang selalu terbuka, menganga seperti jurang. Mereka bergerak pelan, mendekat ke arah Salsabila. Gadis itu menjerit. Dwi berusaha lari ke pintu. Namun seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan kakinya. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suara ibunya terdengar lagi. Kali ini lebih lantang. Terimalah tumbal ini demi kekayaan yang tak berujung. Salsabila menangis, air matanya mengalir deras. Bu, jangan, aku anakmu. Tangisan itu mengguncang hati Bu Haji Aini. Sesaat dia ragu. Ada sedikit nurani yang mencoba menghentikannya. Namun suara bisikan gaib yang mendesak semakin kuat. Jika kau mundur, semua akan hilang. Hartamu, tokohmu, bahkan nyawamu. Ketakutan kehilangan semua yang sudah ia capai membuat hatinya kembali mengeras. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil yang sudah ia persiapkan. Kilau pisau itu memantulkan cahaya lilin, dingin dan tajam. Hyuya mendekat ke arah Salsabila. Namun ketika pisau itu hampir menyentuh kulit anaknya, sesuatu yang ganjil terjadi. Semua lilin padam sekaligus meninggalkan kegelapan pekat. Suara angin berputar kencang di dalam ruangan, membuat sesajen beterbangan. Sosok hitam itu menghilang, hanya menyisakan bau busuk yang menusuk. Dalam kegelapan itu terdengar suara perempuan lain, samar dan menggema. Belum waktunya, kau belum cukup kuat. Bu Haji Aini tertegun, pisau di tangannya bergetar. Salsabila jatuh tersungkur sambil menangis ketakutan. Ketika lilin kembali menyala, ruangan menjadi hening. Tidak ada lagi sosok hitam, tidak ada lagi suara gaib. Hanya ibu dan anak yang saling terdiam dalam ketegangan. Salsabila mencoba merangkak menjauh, matanya penuh ketakutan. Bu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ada makhluk-makhluk itu? Bu Haji Aini tak menjawab. Yuri hanya duduk lemas, wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu malam tumbal pertamanya gagal. Namun kegagalan itu bukan berarti bebas. Yuri tahu perjanjian sudah ditandatangani. Dan setiap kegagalan akan dibayar dengan harga lebih mahal. Malam itu Salsabila berhasil selamat. Tapi ia sudah tahu rahasia besar ibunya. Sejak saat itu hubungan mereka retak. Gadis itu mulai menjaga jarak. Sementara Bu Haji Aini terus dihantui rasa bersalah sekaligus ketakutan. Di luar, hujan masih deras. Petir menyambar lebih keras. Dan di balik kegelapan malam, suara tawa gaib terdengar samar. Menandakan permainan baru-baru saja dimulai. Sejak malam tumbal yang gagal itu, kehidupan Bu Haji Aini berubah. Dewi Widoho lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, terdengar ketukan di jendela kamarnya. Meski ketika dibuka tak ada siapapun di luar. Bau melati busuk selalu muncul tiba-tiba, bahkan ketika rumah sudah dibersihkan berkali-kali. Sesekali terdengar suara tangisan perempuan di lorong rumah. Lirih seperti meratap. Salsabila pun tak lagi sama. Gadis itu selalu ketakutan setiap melihat ibunya.
seakan ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Ia jarang berbicara, lebih sering mengurung diri di kamar. Demi hati, ia menyimpan luka besar. Ibunya sendiri tega mencoba menumbalkannya demi kekayaan. Namun di balik itu ia juga bingung. Bagaimana mungkin ibunya yang selama ini religius, dikenal warga sebagai perempuan dermawan, bisa terjerumus sejauh itu. Bu Haji Aini sebenarnya menyesal, tapi ia terjebak dalam lingkaran perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Jadi itu, kegagalannya menumbalkan Salsabila akan membawa konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan taringnya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Salah satu karyawan toko kosmetiknya ditemukan meninggal di kamar kos. Tubuhnya membiru, mulutnya menganga seperti berusaha berteriak. Anehnya, tidak ada luka apapun. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Seolah-olah nyawanya dihisap paksa. Berita itu cepat menyebar di kalangan tetangga dan pelanggan. Banyak yang heran, ada pula yang mulai berbisik-bisik. Aneh sekali ya, sehat-sehat saja kemarin kok bisa meninggal begitu saja. Ujar seorang pelanggan setia. Kamu tidak lihat? Matanya melotot seperti ketakutan. Itu bukan mati biasa. Saut yang lain. Bu Haji Aini mencoba menenangkan diri, menganggap itu kebetulan. Namun malamnya suara gaib kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik langsung di telinganya. Gagal memberi tumbal tidak berarti bebas. Kau sudah berjanji, maka sebagai gantinya, nyawa di sekitarmu yang akan kuambil. Bu Haji Aini terbangun dengan tubuh gemetar. Dia memegangi dadanya, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu benar, kematian karyawannya itu bukan kebetulan. Itu adalah harga dari kegagalannya malam itu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Seorang pelanggan yang baru saja membeli krim wajah di tokonya ditemukan pingsan di rumah dengan kondisi wajah penuh luka bakar aneh, seolah terbakar dari dalam. Beberapa hari kemudian pelanggan itu meninggal tanpa sebab yang bisa dijelaskan medis. Kejadian-kejadian ini membuat toko kosmetik Bu Haji Aini mulai dicurigai. Orang-orang yang dulu berbondong-bondong datang, kini mulai ragu. Ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa kosmetik Bu Haji Aini mengandung ilmu hitam. Ada pula yang percaya bahwa tokonya dikuasai makhluk gaib. Namun anehnya, meski isu buruk menyebar, pemasukan toko tetap meningkat. Uang mengalir deras. Produk selalu habis terjual. Bu Haji Aini bingung sekaligus takut. Pesugihan itu tetap memberi hasil, tapi dengan harga yang semakin menyeramkan. Salsabila sendiri makin sering diganggu. Setiap malam ia merasakan ada sesuatu yang duduk di sudut kamarnya. Ketika ia menoleh, terlihat bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah rusak, penuh luka seperti disayat. Kadang bayangan itu berdiri di samping ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Suatu malam, Salsabila memberanikan diri bertanya pada ibunya, "Priuke sampai kawan semua ini akan terus menghantui kita? Apa ibu tidak melihat? Sosok itu selalu menatapku." Bu Haji Aini hanya terdiam. Air matanya jatuh, namun ia tak bisa menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa semua itu akibat perbuatannya sendiri? Bahwa ia yang menyerahkan keluarga mereka dalam perjanjian setan? Semakin hari, kutukan semakin berani menunjukkan diri. Piring-piring di dapur sering pecah sendiri. Cermin toko retak tanpa sebab. Bahkan beberapa pelanggan pernah melihat bayangan hitam melintas di antara rak kosmetik. Padahal toko sedang ramai. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Bu Haji Aini mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras mendekat ke kamarnya. Saat pintu terbuka perlahan, ia melihat sosok Salsabila berdiri. Namun dengan wajah yang pucat pasi, matanya kosong. "Bu, tolong." Suara gadis itu lirih, semitipkan miliknya sendiri. Ketika Bu Haji Aini mencoba mendekat, tubuh Salsabila mendadak terangkat ke udara. Seperti ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Kakinya meronta, tangannya berusaha melepas cekikan tak kasat mata. "Lepaskan anakku." "Ambil aku saja," jerit Bu Haji Aini sambil berusaha meraih Salsabila. Namun suara berat yang sama terdengar lagi, kali ini memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada jalan mundur, tumbal tetap harus diberikan. Jika tidak, kutukan akan mengambil nyawa-nyawa lain, hingga semua habis. Tiba-tiba tubuh Salsabila terjatuh, terkapar di lantai. Ia menangis histeris, tubuhnya penuh memar merah seperti dicekik tangan kasar. Bu Haji Aini memeluk anaknya, menangis pilu. Namun di dalam hatinya ia tahu satu hal. Jika ia terus menunda, nyawa anaknya akan tetap menjadi incaran. Dan semakin lama ia menunda,
semakin banyak korban lain yang akan berguguran. Sejak malam itu, Bu Haji Aini hidup dalam dilema. Ia dihantui rasa bersalah, ketakutan dan tekanan gaib yang semakin kuat. Dia harus memilih, menyerahkan anak perawannya sendiri sebagai tumbal, atau melihat kutukan terus menagih korban di sekitarnya satu demi satu. Dan perlahan, bisikan gaib itu makin sering terdengar di telinganya. Waktumu hampir habis. Hari-hari setelah kejadian malam Jumat itu, membuat rumah Bu Haji Aini seperti penjara mencekam. Salsabila hampir tidak pernah keluar kamar. Tubuhnya masih penuh bekas cekikan, biru keunguan di leher dan lengan. Setiap kali ia menatap cermin, gadis itu melihat bayangan lain. Dirinya dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir berlumuran darah. Ia menangis tapi tidak bisa menceritakan semua pada siapapun selain ibunya. Bu Haji Aini semakin tersiksa. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh. Ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Ada suara tertawa. Ada juga yang menangis seperti rintihan bayi. Kadang ketika ia membuka mata, ia melihat sesosok bayangan besar duduk di kursi ruang tamu. Menatapnya dengan mata merah membara. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap, tapi tatapan itu membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Di luar rumah, warga juga mulai curiga. Sejak karyawan toko dan beberapa pelanggan mati dengan cara aneh, nama Bu Haji Aini jadi bahan bisik-bisik. Ada yang bilang ia menggunakan santet dalam produk kosmetiknya. Ada pula yang berani menuduh bahwa ia punya hubungan dengan makhluk halus. Namun anehnya mereka yang terang-terangan menuduh justru jatuh sakit mendadak. Ada yang mendadak lumpuh, ada yang muntah darah. Hal itu justru semakin membuat warga takut, tapi juga yakin bahwa di balik toko kosmetik itu ada sesuatu yang gelap. Malam demi malam, tekanan gaib semakin kuat. Kadang Salsabila terbangun dalam keadaan tubuhnya sudah berada di luar rumah, berjalan tanpa sadar di halaman, seolah digiring oleh sesuatu. Pernah ia hampir masuk ke sumur belakang. Untung tetangga mendengar teriakannya dan segera menolong. Gadis itu hanya menangis, tubuhnya gemetar. Sementara Bu Haji Aini tak bisa berkata apa-apa. Di toko, kejadian aneh pun tak kalah mencekam. Lipstik yang dipajang di etalase tiba-tiba meleleh meski tidak terkena panas. Bedak berubah warna menjadi hitam pekat, dan kaca besar di dinding retak sendiri, membentuk pola seperti wajah yang sedang menjerit. Para pelanggan yang melihat itu berlari keluar, beberapa bahkan bersumpah tidak akan kembali lagi. Pada suatu malam, Bu Haji Aini kembali dipanggil oleh suara gaib yang sudah akrab di telinganya. Suara berat, dingin, dan penuh ancaman. Kau sudah mempermainkanku. Anak itu seharusnya sudah menjadi milikku. Tapi kau menunda, kau melawan. Maka lihatlah, semakin banyak nyawa yang akan hancur karena kelicikanmu. Jangan, teriak Bu Haji Aini dengan suara bergetar. Jangan ganggu anakku lagi. Aku yang bersalah. Aku yang membuat perjanjian denganmu. Tidak ada jalan kembali, sahut suara itu. Janji sudah dibuat, darah sudah diminta. Jika tidak kau serahkan anakmu, darah orang-orang di sekitarmu yang akan kubawa. Lihatlah satu persatu mereka mati, hingga akhirnya anakmu tetap menjadi milikku. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul di hadapannya. Bentuknya tinggi besar, wajahnya tak jelas. Hanya mata merah menyala yang menatapnya tajam. Nafasnya seperti hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Bu Haji Aini menjerit, lalu jatuh tersungkur. Saat ia menengadah, makhluk itu sudah menghilang, hanya meninggalkan bau busuk menyengat. Keesokan paginya, kabar buruk kembali datang. Tetangga sebelah rumahnya ditemukan tewas dengan tubuh menghitam, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada api, tidak ada penyebab jelas. Tubuhnya hanya tergeletak dengan mata terbelalak. Warga geger, dan sebagian dari mereka mulai terang-terangan menyalahkan Bu Haji Aini. Sejak keluarganya makin kaya, banyak yang mati mendadak. Ini bukan kebetulan, teriak seorang warga. Bu Haji Aini mendengar semua dari balik jendela. Dia menggenggam kerudungnya erat, tubuhnya gemetar. Ia tahu benar itu ulah kutukan. Itu peringatan bahwa waktunya makin dekat. Sementara itu, Salsabila semakin lemah. Setiap malam ia bermimpi didatangi sosok hitam yang sama. Dalam mimpi itu, ia selalu diseret ke sebuah ruangan gelap, lalu ditidurkan di atas meja batu. Sosok-sosok berwajah rusak berdiri di sekelilingnya, menunggu. Dia selalu terbangun dengan tubuh penuh lebam, seakan benar-benar mengalami mimpi itu. Suatu malam,
Gadis itu menangis di pelukan ibunya. "Bu, aku tidak sanggup lagi. Kenapa mereka selalu mengejarku? Apa salahku?" Bu Haji Aini terdiam. Yuri tahu yang sebenarnya, tapi lidahnya keluh. Yuri hanya bisa menangis karena sadar semua ini salahnya sendiri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tekanan gaib semakin kuat. Jika ia terus menunda, Salsabila bisa mati dengan cara paling mengerikan. Di sudut rumah, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas seperti orang ketiga yang hadir di ruangan. "Waktumu tinggal sedikit. Pilih, serahkan dia atau biarkan semua hancur. Kau tidak bisa kabur, kau tidak bisa menipu. Kami selalu mengawasi." Suara itu membuat lampu rumah berkedip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti mereka. Dari kegelapan, mata merah menyala satu persatu mengelilingi mereka. Salsabila menjerit. Bu Haji Aini hanya bisa memeluknya erat. Malam itu, Bu Haji Aini sadar. Ia tidak bisa lagi menunda. Tekanan dari alam gaib sudah sampai pada titik puncak. Jika ia tak menyerahkan anaknya, maka yang mati bukan hanya orang-orang sekitar, tapi juga mereka berdua. Namun di dalam hati kecilnya, masih ada pergulatan. Haruskah ia benar-benar menyerahkan anak kandungnya sendiri demi kekayaan yang kini justru membawa teror? Ataukah ia harus mencari cara lain, meski risikonya mungkin lebih mengerikan? Dan setiap malam, bisikan itu semakin keras, semakin jelas, seakan tak memberi pilihan selain tunduk. Sejak malam ketika mata-mata merah memenuhi rumahnya, Bu Haji Aini mulai yakin bahwa waktunya semakin menipis. Setiap kali ia membuka toko, tatapan orang-orang terasa berbeda. Ada yang menatap dengan curiga, ada yang dengan jijik, dan ada pula yang memilih menyeberang jalan daripada lewat di depan tokonya. Bisikan-bisikan warga semakin keras terdengar, bahkan ada yang berkata terang-terangan, "Itu toko bawa sial. Siapapun dekat dengannya pasti mati." Di tengah tekanan itu, Bu Haji Aini berusaha mencari jalan keluar. Ia mendatangi beberapa ustaz di Bandung. Namun setiap kali ia ingin bercerita, mulutnya terkunci. Lidahnya keluh, hanya bisa menangis. Lebih parah lagi, beberapa ustaz yang mencoba mendekatinya jatuh sakit misterius. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata, "Aini, ada sesuatu yang besar mengikatmu. Aku tak sanggup melawan. Yang menuntutmu bukan sekadar jin biasa, tapi iblis dari perjanjian." Ucapan itu membuatnya semakin putus asa. Ia ingin membatalkan pesugihan, tapi ikatan itu terlalu kuat. Malam-malamnya kembali dipenuhi teror. Sosok tinggi hitam kerap duduk di kursi toko, menatap etalase dengan kepala miring. Seringkali ketika ia menutup toko, ia menemukan noda darah di lantai, meski tak ada yang terluka. Salsabila semakin tersiksa. Gadis itu kini jarang bisa tidur. Jika matanya terpejam, ia selalu bermimpi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan dingin ke sebuah gua gelap. Suara-suara menyeramkan memanggil namanya, menjerit, memaksa. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya penuh memar dan matanya sembab. Ia semakin kurus, wajahnya pucat, seolah hidupnya sedang dikuras sedikit demi sedikit. Suatu malam, Salsabila memberanikan diri berbicara. "Buskis, aku tidak tahan lagi. Kalau memang mereka ingin aku, biarkan aku pergi. Ku tidak mau melihat orang-orang lain mati karena aku." Ucapan itu menusuk hati Bu Haji Aini. Ia memeluk anaknya erat, menangis sejadi-jadinya. "Jangan bicara begitu, nah. Ibu akan cari cara." Ibu janji. Namun janji itu semakin terasa hampa. Karena malam itu juga, suara gaib kembali muncul. Kali ini begitu keras hingga membuat kaca jendela bergetar. "Janji palsu. Kau hanya menunda. Malam bulan purnama berikutnya, tumbal harus diberikan. Jika tidak, semua nyawa yang kau sayangi akan lenyap. Dan ingat, aku selalu lapar." Keesokan harinya kabar buruk kembali mengguncang. Salah seorang pelanggan tetap toko, perempuan muda yang membeli krim wajah seminggu sebelumnya, ditemukan meninggal di rumah dengan kondisi mengenaskan. Kulit wajahnya mengelupas, dagingnya membusuk, dan bau busuk menyengat menyelimuti seisi rumah. Warga semakin yakin bahwa produk Bu Haji Aini terkutuk. "Jangan sekali-kali belanja di sana lagi. Itu toko iblis," teriak seorang ibu-ibu di pasar. Nama baik Bu Haji Aini hancur. Ia semakin terpojok, tapi di balik kehancuran itu, uang justru semakin deras masuk. Produk yang ia jual tetap habis. Meski sebagian pembeli kini bukan lagi wajah-wajah biasa. Mereka tampak asing, dengan mata kosong, seolah-olah bukan manusia pada umumnya.
Pada malam hari, rumahnya semakin sering didatangi makhluk-makhluk yang bahkan tidak lagi berusaha bersembunyi. Ada yang berwujud perempuan tanpa wajah. Ada yang hanya kepala dengan lidah panjang menjulur. Ada pula bayangan besar yang menempel di langit-langit. Mereka berbisik-bisik, memanggil-manggil nama Salsabila. Puncaknya terjadi ketika Bu Haji Aini memutuskan pergi ke seorang dukun tua di pinggiran Bandung. Ia berharap menemukan jalan keluar. Dukun itu mendengarkan dengan mata menyipit, lalu berkata dengan suara berat, "Pesugihan yang kau jalani adalah perjanjian darah. Tidak ada yang bisa memutuskannya kecuali dengan tumbal. Jika kau tidak ingin anakmu mati, kau harus mencari pengganti." "Maksudnya, orang lain?" tanya Bu Haji Aini. Suara bergetar dukun itu mengangguk. "Perawan muda, darah bersih. Jika kau serahkan, maka kutukan akan beralih. Anakmu selamat, tapi nyawa orang lain yang jadi bayarannya." Bu Haji Aini terdiam, dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia mengorbankan gadis lain hanya untuk menyelamatkan anaknya? Namun di sisi lain, wajah Salsabila yang semakin pucat menghantuinya. Ia terjepit dalam pilihan keji. Menyerahkan anaknya sendiri atau menyerahkan perawan lain sebagai tumbal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah menatap lilin yang terus berkedip. Suara-suara gaib semakin sering berbisik. Kini terdengar jelas seperti orang yang berdiri tepat di belakangnya. Pilihannya mudah, 1 nyawa untuk 1000 kekayaan. Jika bukan anakmu, maka carilah yang lain. Cepat, waktumu hampir habis. Tubuh Bu Haji Aini gemetar. Cemurasi seperti dicekik dipaksa. Diri menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Matanya mulai merah karena kurang tidur. Wajahnya semakin tirus. Di kamar, Salsabila kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di sebuah altar batu. Tubuhnya diikat, sementara sosok-sosok hitam berputar di sekelilingnya. Lalu ibunya muncul memegang pisau. Salsabila menjerit dalam mimpi, hingga terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap ibunya yang sedang duduk di luar kamar. Dan entah mengapa, ia merasa ibunya kini bukan lagi pelindung, melainkan ancaman. Bu Haji Aini makin terpojok. Jalan keluar yang ditawarkan hanya mengalihkan korban, bukan menghentikan kutukan. Dan dalam hatinya, suara itu terus menekan, menuntut menggerogoti nuraninya. Malam bulan purnama tinggal menghitung hari. Malam itu Bandung diguyur gerimis tipis, membuat udara di sekitar jalan kecil, tempat toko kosmetik Bu Haji Aini berdiri terasa lembab dan dingin. Lampu-lampu jalan berpendar redup, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang kelam. Toko kosmetik itu, yang dulunya selalu ramai pembeli, kini berdiri dalam kesunyian yang mencekam. Dari luar, kaca-kaca etalase terlihat penuh noda seakan tak pernah dibersihkan. Tetapi anehnya, masih ada beberapa orang yang masuk, wajah mereka pucat dan pandangan kosong, seolah bukan manusia biasa yang datang berbelanja. Bu Haji Aini berdiri di balik meja kasir, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan lingkar hitam di matanya membuat penampilannya menyeramkan. Ia terus mengusap-ngusap uang di tangannya, sambil berbisik lirih. Tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Bibirnya bergetar, tapi matanya menatap kosong ke arah rak-rak kosmetik. Sesekali ia menoleh ke sudut toko, tempat sebuah cermin besar tergantung di dinding. Cermin itu memantulkan bayangan kabur. Bukan hanya dirinya, melainkan sosok perempuan muda bergaun putih yang terus menatapnya dingin. Bayangan itu adalah Fatimah, anak perawan yang ia tumbalkan untuk pesugihannya. Sejak Fatimah dijadikan tumbal, arwah gadis itu tidak pernah benar-benar tenang. Tuirap musi di cermin di sudut ruangan, bahkan di balik etalase kaca. Setiap kali muncul, tatapannya penuh kebencian, seakan menuntut balas. Bu Haji Aini berusaha mengabaikannya, tetapi rasa takut itu selalu menghantui, dan malam itu ketakutan itu mencapai puncaknya. Seketika terdengar suara pintu toko berderit terbuka, meski tidak ada seorang pun yang masuk. Angin dingin menyapu seluruh ruangan, membuat lilin-lilin kecil di altar belakang berkelip-kelip hampir padam. Bu Haji Aini terperanjat, tubuhnya gemetar. "Siapa di sana?" Suaranya pecah, terdengar putus asa. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang samar berputar mengelilinginya. Tubuhnya semakin lemas, tangannya meremas meja kasir agar tidak jatuh. Lalu terdengar bisikan halus namun menyeramkan.
datang dari segala arah. "Ibu, kenapa ibu tega pada aku?" Suara itu adalah suara Fatimah, anak kandungnya sendiri. Bu Haji Aini langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Berteriak keras, "Diam! Diam, kau sudah kuberikan untuk mereka. Jangan ganggu ibumu lagi." Tapi semakin ia berteriak, semakin keras pula suara itu menggaung, memenuhi toko seperti jeritan 1000 mulut. Rak-rak kosmetik bergetar hebat. Botol-botol lotion jatuh berhamburan ke lantai, pecah berserakan. Bedak dan lipstik yang tadinya tersusun rapi meluncur jatuh, menumpuk seperti sampah. Namun dari antara tumpukan itu keluar cairan merah kental menyerupai darah, merembes ke seluruh lantai. Aroma anyir langsung menusuk hidung, membuat suasana makin mencekam. Lalu, tanpa peringatan, cermin besar di dinding retak dengan suara nyaring. Retakan itu membentuk wajah menyeramkan Fatimah. Sosoknya perlahan keluar dari cermin, tubuhnya pucat dengan mata kosong. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia melangkah maju, menyeret gaun putih yang basah oleh darah. Bu Haji Aini mundur, tersandung kursi, jatuh tersungkur di lantai. "Jangan dekati aku, nak. Ibu lakukan semua ini untuk kebaikan kita, untuk kekayaan keluarga kita." Ratapnya berlinang air mata. Namun Fatimah tidak berhenti. Ia terus berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat lampu toko berkedip-kedip, seolah hendak padam. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, tiba-tiba altar kecil di belakang toko menyala hebat. Biru menjilat-jilat tinggi, membakar sesajen yang ada di atasnya. Api itu bukan api biasa, melainkan api gaib yang tak bisa dipadamkan. Dalam hitungan detik, api menyebar ke seluruh rak kosmetik, melahap botol-botol dan kotak-kotak yang berjejer. Bau plastik dan kertas terbakar bercampur dengan aroma menyengat darah yang masih mengalir di lantai. Suasana berubah menjadi neraka kecil di dalam toko itu. Bu Haji Aini berteriak histeris, mencoba berlari keluar, namun pintu toko tidak bisa dibuka. Gagang pintu seakan terkunci dari luar. Dia memukul-mukul keras, berteriak meminta tolong. Tapi di luar toko, jalanan tetap sepi. Tidak ada seorang pun yang mendengar jeritannya. Justru dari luar, toko itu tampak biasa saja. Hanya cahaya redup dari lampu dalam yang terlihat samar. Seolah api itu hanya terjadi di dimensi lain yang tak kasat mata oleh orang awam. Fatimah berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya tak terbakar sedikit pun. Matanya menatap lurus ke arah ibunya, dingin tanpa emosi. Cuma dari bibir sepucatnya keluar satu kalimat, "Ibu harus ikut bersamaku." Lalu sosok itu melayang cepat, menerjang tubuh Bu Haji Aini. Jeritan panjang menggema, lalu tubuh Bu Haji Aini langsung terbakar di lahap api gaib. Ia berguling di lantai, tubuhnya menghitam, kulitnya melepuh, namun api tidak padam. Jeritannya begitu memilukan hingga terdengar seperti tangisan 100 orang sekaligus. Sampai akhirnya suaranya berhenti, dan tubuhnya hanya menyisakan abu hitam yang berterbangan ke udara. Tak lama kemudian, api di dalam toko mereda dengan sendirinya. Toko itu menjadi sunyi kembali, penuh puing, dan sisa-sisa barang kosmetik yang hangus. Cermin besar pecah seluruhnya, meninggalkan serpihan di lantai. Tidak ada tanda-tanda Bu Haji Aini. Hanya abu hitam menempel di lantai berbentuk tubuh manusia. Aroma gosong bercampur darah masih tertinggal, membuat siapapun yang masuk akan langsung merasa mual. Keesokan paginya, warga sekitar heran karena toko itu tetap berdiri tanpa tanda kebakaran dari luar. Namun saat salah satu warga memberanikan diri masuk, ia menemukan pemandangan mengerikan. Rak-rak kosong, barang-barang berdebu, dan abu hitam di lantai membentuk siluet tubuh tergeletak. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani membuka toko kosmetik Bu Haji Aini lagi. Mereka percaya toko itu sudah menjadi sarang arwah penasaran, terutama Fatimah yang masih berkeliaran, mencari siapa saja yang berani mendekat. Toko itu akhirnya ditinggalkan begitu saja. Papan nama berkarat tergantung miring, kaca-kaca berdebu, dan daun-daun kering menumpuk di depan pintu. Namun setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara jeritan perempuan dari dalam toko, diikuti aroma kosmetik bercampur bau darah yang terbawa angin. Mereka percaya itu adalah jeritan Bu Haji Aini yang tak pernah bisa lepas dari api tumbal yang ia ciptakan sendiri.
Dan legenda itu terus beredar di Bandung, bahwa siapapun yang mencoba menghidupkan kembali toko kosmetik tersebut akan bernasib sama. Ditelan api pesugihan dan digantikan oleh tumbal baru.